Cuma gara-gara cekcok, teman sekamar jadi pelaku pembacokan brutal di Bali. Kita semua tahu, tempat kos sering jadi rumah kedua bagi banyak orang. Tempat istirahat setelah kerja, tempat berbagi cerita dengan teman satu kamar, atau bahkan tempat menampung berbagai rahasia kelam yang gak semua orang tahu. Tapi apa jadinya kalau teman sekamar sendiri justru berubah menjadi pelaku? Bukan orang asing, bukan penjahat jalanan, tapi orang yang setiap hari tinggal bareng sama kita. Kasus ini terjadi di Pemogan dan Pasar Selatan, Bali. Bukan hanya bikin geger warga, tapi juga bikin banyak orang sadar kalau kadang bahaya itu justru datang dari orang terdekat. Aku Eza, hari ini aku akan ceritain ke kalian tentang kisah nyata di Bali, tentang pembacokan brutal sesama pengamen yang terjadi di dalam kos. So, let's go kita ke ceritanya. Senin malam, 15 September 2025. Jalan kecil di kawasan Jalan Glogorcari, Banjar Glogorcari, Pemogan, dan Pasar Selatan tampak seperti biasa. Lampu-lampu gang menyala redup. Beberapa penghuni kos duduk di teras, ngobrol santai. Malam itu tenang, gak ada yang mencurigakan sama sekali. Di salah satu kamar kos sederhana, ada dua pria asal Palembang yang sehari-hari kerjanya sebagai pengamen. Mereka merantau di Bali, mencari penghidupan yang lebih baik. Kos ini bukan kos yang mewah guys, cuman kamar sempit dengan satu kasur tipis, kipas angin, dan gantungan baju di pojok ruangan. Tapi bagi mereka, ini sudah cukup. Pelaku dan korban awalnya adalah teman sekamar. Mereka sering ngamen bareng, kadang makan bareng, dan sama-sama menanggung biaya sewa kos. Menurut kesaksian tetangga, kedua dikenal cukup akrab. Tapi beberapa minggu terakhir ini, hubungan mereka mulai renggang. Seringkali terdengar cekcok kecil antara mereka berdua dari dalam kamar, terutama soal pembagian uang hasil ngamen dan masalah pribadi. Nah guys, saksi ini juga bilang pelaku akhir-akhir ini tuh terlihat gampang marah, sementara korban sering mencoba menghindari adu mulut. Tapi malam itu semuanya meledak. Sekitar pukul 20.30 WITA, penghuni kos mendengar suara ribut dari kamar pelaku. Awalnya hanya adu mulut, tapi nada suara pelaku semakin keras. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar keluar kamar. Pelaku keluar. Beberapa detik kemudian, dia kembali masuk ke kamar sambil membawa senjata tajam, diduga parang. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menebas korban bertubi-tubi. Tebasan mengenai punggung, leher, dan bagian belakang kepala korban. Darah bercucuran membasahi lantai kamar dan teras. Si korban ini tuh berusaha guys buat kabur sambil berteriak minta tolong, tetapi tubuhnya sangat lemas. Ia akhirnya tersungkur bersimbah darah di depan kamar. Disaksikan tetangga kos yang panik bukan main. Pelaku langsung melarikan diri dengan motor, meninggalkan temannya sendiri dalam kondisi kritis dengan dua temannya. Nah, kemudian warga kos dan tetangga segera menghubungi polisi dan ambulans. Korban, pria bernasal NAR, langsung dilarikan ke RSUP Profesor Gusti Ngurah Rai dan Pasar Selatan dalam kondisi kritis. Luka di punggung dan kepala cukup dalam, membuatnya kehilangan banyak darah. Kemudian, polisi mendatangi tempat kejadian. Di kamar kos itu tuh mereka menemukan bercak darah di lantai dan di teras, serta senjata tajam yang diduga digunakan oleh pelaku. Kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku, yang juga merupakan teman sekamar korban. Nah, hingga saat berita ini muncul, pelaku masih dalam pengejaran. Tetapi dari keterangan saksi dan tetangga kos, pertanggalan malam itu bukan yang pertama. Nah, ada dugaan kuat juga persoalan uang hasil ngamen dan masalah pribadi menjadi pemicu utama. Tapi polisi juga nggak menutup kemungkinan adanya faktor lain. Contohnya dendam, kecemburuan, atau tekanan mental selama merantau. Kasus ini tuh jadi perhatian warga sekitar karena pelaku dan korban bukan orang asing. Mereka dikenal akrab. Hal itu bikin orang-orang shock, terutama mereka yang
tinggal satu lingkungan. Jadi guys, berita ini sangat-sangat geger di Bali. Kenapa? Karena sampai ada rekaman bukti CCTV di dalam kos bahwa pelaku sedang melukai korban dengan senjata tajam. Sebentar lagi aku bakal tunjukin videonya ya. Itu adalah video bukti CCTV bahwa korban sedang dilukai oleh pelaku di dalam kos-kosan di Pemogan. Sebenarnya guys, motif pembacokan ini masih jadi misteri. Polisi menduga ada masalah pribadi antara korban dan pelaku. Kemungkinan besar dipicu oleh konflik yang sudah lama terpendam. Yang jelas, pelaku masih dalam pengejaran saat berita ini muncul. Warga pun masih trauma membayangkan peristiwa kejam itu terjadi di tempat mereka tinggal, bahkan di depan mata mereka sendiri. Kadang ya guys, tragedi itu nggak datang dari orang asing, tapi dari orang yang setiap hari tinggal satu atap dengan kita. Teman sekamar, rekan kerja, ataupun bahkan orang yang paling kita percaya. Kita nggak pernah tahu apa yang benar-benar dipendam sama orang, sampai semuanya terlambat. Menurut kalian gimana guys? Kalau misalnya kalian jadi warga kos di dalam video tersebut? Kalau aku mungkin udah pingsan kali ya. Jadi guys, kasus ini tuh bukan hanya tentang pembacokan, tetapi berapa rapuhnya hubungan antar manusia saat emosi dan masalah tak selesaikan. Kadang bahaya itu nggak datang dari orang luar, tapi dari orang yang setiap hari kita temui. Orang yang tidur sekamar, makan sepiring, bahkan kerja bareng. Ini tuh jadi pengingat buat kita semua, komunikasi dan kendali emosi itu sangat penting. Nggak semua masalah kecil harus dibiarkan membusuk sampai akhirnya meledak jadi tragedi. So, menurut kalian, apa yang sebenarnya memicu pelaku sampai tega membacok teman sekamar sendiri? Apakah hanya uang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Stay safe, stay aware. Dunia ini bisa jauh lebih gelap dari apa yang kita pikir. Thank you. Warga kos ini guys dan tetangga segera warga kos. Nah guys, warga kos dan tetangga segera. Profesor Dr. I Gusti Ngurah Rai Denpasar dalam kondisi kritis. Gue capek banget. Senin malam 15 September. Sumpah ribet banget. Pelaku sedang melukai korban dan warga-warga kos tidak berani